Bayangkan kamu hidup damai bersama keluarga tercinta, punya cucu yang imut, bisnis yang lancar dan semua terlihat sempurna. Tapi dalam semalam hidupmu jungkir balik karena ulah LSM. Maksudnya mafia bro, haha bukan LSM. Hai, ketemu lagi dengan Mageran Movie bro. Dan kali ini kita akan membahas film baru berjudul Daku Maharaj tahun 2025. Karena ini film baru, awas ada spoilernya bro. Kisah dimulai di sebuah kota bernama Madanapale di distrik Chitor. Di sana tinggal seorang pria dermawan bernama Krishnamurti yang hidup bahagia bersama cucunya yang yatim piatu, Vaishnavi. Krishnamurti punya perkebunan teh yang luas dan ia menyewakan sebagiannya kepada orang lain. Tapi siapa sangka kebun itu malah disalahgunakan oleh mafia lokal yang kejam, Manohar Naidu, adik dari politisi kuat MLA Trimurtulu Naidu. Mereka menggunakan kebun itu untuk menyelundupkan satwa liar yang ilegal. Merasa muak dengan hal itu, Krishnamurti akhirnya lapor polisi. Tak tanggung-tanggung dia menyeret nama besar Manohar. Alhasil Manohar pun kabur dan lahannya disita. Trimurtulu pun naik pitam karenanya. Dia mulai mengintimidasi Krishnamurti dan keluarganya, tapi sang kakek tetap teguh. Dia tak akan pernah mundur. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa keluarganya dalam bahaya, pelayan Krishnamurti bernama Gopin Gujar mengambil langkah ekstrim. Ia menghubungi sosok legendaris bernama Sitaram, lebih dikenal sebagai Daku Maharaj, seorang bandit kejam yang sedang dipenjara di Bhopal bro. Tapi jangan salah, meski disebut bandit yang kejam, banyak orang percaya bahwa Maharaj adalah pahlawan rakyat kecil. Dengan bantuan anak buahnya, ia pun akhirnya berhasil kabur dari penjara dan menyamar sebagai sopir bernama Nanaji untuk menjaga Vaishnavi. Namun di balik penampilannya yang sederhana itu, Nanaji ternyata sangat jago bela diri. Ia bahkan membuat Manohar ketakut dan akhirnya menyerah ke polisi bro. Wah, luar biasa bang jago bro. Namun langkah Maharaj tidak berjalan mulus. Seorang perwira elit bernama Inspektur Stephen Raj mulai mencurigainya. Tapi alih-alih menangkapnya secara kasar, Stephen menghormatinya dan membawanya pergi diam-diam tanpa bikin kegaduhan. Di sisi lain, Trimurtulu dan Manohar ternyata bekerja sama dengan kartel narkoba bro. Wah, bahaya mereka bro. Mereka menjadikan perkebunan teh sebagai ladang kokain yang dapat diekspor untuk mafia besar bernama Balwan Singh Thakur dan keponakannya Bablu. Bablu mengunjungi Krishnamurti dan secara terang-terangan mengajaknya bekerja sama. Tapi kakek tangguh itu tetap menolak dan akhirnya di malam hari rumah Krishnamurti diserang bro. Dalam keadaan kacau itu, Trimurtulu justru dibunuh oleh Bablu karena dianggap merepotkan. Maharaj yang mendengar kabar itu langsung bergerak cepat. Ia datang ke perkebunan membantai para penyerang dan memenggal kepala Bablu dengan tangannya sendiri. Tapi ia juga terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lalu saat di rumah sakit itulah Gopin akhirnya buka suara ke Krishnamurti dan Vaishnavi. Ia menceritakan asal-usul siapa sebenarnya Maharaj. Ia menceritakan pada tahun 1992 nama aslinya adalah Sitaram. Ia adalah seorang insinyur muda penuh semangat dan berprestasi. Ia dan istrinya Kaveri rela meninggalkan semuanya dan pergi bersama istrinya ke sebuah desa Bajrangpur untuk menolong warga yang kekeringan di sana. Ia pun akhirnya harus berhadapan dengan mafia lokal yakni keluarga Thakur yang selama ini mengeksploitasi penduduk dan memaksa mereka bekerja di tambang ilegal dengan imbalan air seminggu sekali. Wah, kejam mereka bro. Sitaram berencana membangun bendungan untuk menyelamatkan desa, tapi tambang milik keluarga Thakur jadi penghalang. Ia kemudian mengajukan proposal ke pejabat setempat bernama Nandini. Tapi ternyata Nandini adalah istri Balwan yang merupakan adik sulung si Thakur bro. Balwan pun tahu niat Sitaram. Ia kemudian coba menyuapnya, tapi Sitaram menolak dan balasannya desa Bajrangpur dibantai. Anak-anak, wanita semua dibuat tewas seketika. Wah, luar biasa kejam mereka bro. Dan setelahnya Sitaram pun berubah total. Ia berubah menjadi Daku Maharaj, pemimpin pemberontak yang ditakuti sekaligus dicintai. Ia membunuh saudara-saudara Balwan satu persatu dan menjadikan tambang sebagai ladang
revolusi. Nandini diam-diam membantu Maharaj. Ya, percaya Sitaram adalah harapan satu-satunya untuk rakyat. Ya, bahkan mengungkapkan bahwa Balwan dan Menteri Udam Singh menjalankan kartel narkoba atas nama tambang marmer, bro. Berkat bantuan Nandini, Maharaj berhasil mendapatkan bukti kejahatan mereka dan nyaris mengungkap semua ke publik. Tapi kemudian Balwan menculik dan menyiksa Nandini, bahkan melukai anak mereka Vaishnavi kecil. Maharaj menyerang balik, tapi Balwan dan Bablu berhasil melarikan diri. Namun berkat bukti dari Nandini, pemerintah akhirnya menutup tambang ilegal dan menyetujui pembangunan bendungan di Bajrangpur. Sayangnya Nandini harus meninggal akibat luka parah, dan sebelum meninggal ia berpesan kepada Maharaj agar Vaishnavi dibesarkan oleh orang tuanya, yakni Krishnamurti, bro, yang selama ini tidak tahu bahwa Nandini adalah anaknya karena ia dulu mengusirnya setelah Nandini memutuskan untuk menikahi Balwan. Sementara Balwan yang tahu Maharaj masih hidup menjerbur rumah sakit. Ia membunuh semua orang yang menghalangi, tapi sebelum semua terlambat, Maharaj sadar dari koma. Ia berdiri menyelamatkan Vaishnavi dan menghabisi Balwan dalam pertarungan yang brutal. Bertahun-tahun kemudian Daku Maharaj akhirnya dibebaskan dari penjara. Ia kembali ke keluarganya, istrinya Kaperi dan anak laki-laki mereka. Ia kemudian meresmikan bendungan Nandini, simbol perjuangan panjangnya demi rakyat kecil. Sosok yang dulu dicap bandit kini dikenang sebagai pahlawan sejati, bro. Film Daku Maharaj mengajarkan kita satu hal yang penting. Jangan nilai orang dari label yang ditempelkan oleh penguasa. Kadang mereka yang disebut penjahat justru adalah orang yang berani melawan sistem yang busuk, bro. Wah, keren kan filmnya, bro? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, bro. Sampai jumpa lagi.